Pace e bene, salam damai dan kebaikan. Judul renungan ini adalah Roh Kudus yang memampukan. Dalam Injil, Yesus mengatakan bahwa barang siapa mendengar dan melaksanakan perintahnya, dialah yang mengasihinya. Orang tersebut akan dikasihi oleh Bapa dan ia pula. Artinya, Yesus dan Bapa akan berdiam di dalam dirinya. Lalu Yudas saudara Yakobus bertanya kepada Yesus, mengapa ia mau menyatakan diri kepada mereka dan bukan kepada dunia? Yesus menjawab, barang siapa mengasihi aku, maka ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Tidak demikian halnya dengan dunia, karena dunia tidak mengasihi Yesus, maka dunia tidak mendengar dan melaksanakan perintahnya. Ketika saatnya tiba, Yesus kembali kepada Bapa, maka Bapa akan mengirimkan Roh Kudus sebagai penghibur yang akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan para murid akan semua yang telah dikatakan Yesus kepada mereka. Setelah Yesus pergi, maka Roh Kudus akan menggantikannya. Roh Kudus menjadi pengantara antara mereka di hadapan Bapa, membela manusia di hadapan pengadilan manusiawi. Dia adalah Roh kebenaran yang memimpin mereka kepada kebenaran, dan Roh Kudus itu pula yang membuat mereka memahami diri Kristus yang begitu rahasia. Roh Kudus akan menyingkapkan segala sesuatu yang dahulu belum mereka mengerti. Dengan jalan itu, Roh Kudus memberi kesaksian tentang Kristus dan mendatangkan malu kepada dunia yang tidak percaya. Dalam Kisah Para Rasul, di Listra, yakni kota yang didiami oleh orang-orang Roma, kira-kira 25 mil sebelah selatan Ikonium, Paulus dan Barnabas bertemu dengan seorang yang lumpuh sejak lahir dan belum pernah dapat berjalan. Paulus yang melihat iman orang itu menyuruh agar ia berdiri. Ia menurut dan melonjak berdiri dan berjalan kian kemari. Iman merupakan syarat terjadinya mujizat. Orang banyak serta-merta berseru bahwa dewa-dewa telah turun. Mereka menyatakan Barnabas sebagai Zeus dan Paulus sebagai Hermes. Di antara mereka hidup sebuah dongeng bahwa dewa Zeus dan Hermes pernah mengunjungi sepasang suami istri di Listra. Maka orang menganggap bahwa kedatangan Paulus dan Barnabas merupakan kunjungan yang diulangi. Semua orang terkesan dan penuh semangat hingga imam dewa Zeus tampil dan mempersiapkan korban. Barnabas dan Paulus menentang keras perbuatan itu sambil mengoyakkan pakaian mereka yang menjadi bukti kemarahan dan penolakan mereka. Mereka mendesak mereka untuk menghentikan perbuatan itu. Paulus lalu menunjuk keesaan Tuhan. Kamu hendaknya meninggalkan perbuatan yang sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang telah menyatakan dirinya melalui penyelenggaraannya di tengah-tengah kita. Mereka kesulitan untuk mencegah mereka mempersembahkan kurban kepada mereka. Rasa kagum segera berbalik menjadi kebencian. Orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium datang untuk menghasut khalayak ramai itu. Tindakan Petrus dan Barnabas tersebut merupakan suatu karya dan penyertaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan mereka untuk dapat melakukannya. Orang yang mendengar dan melaksanakan sabda Allah pasti akan disertai oleh Roh Kudus. Namun tidak cukup hanya karya Roh Kudus, tetapi harus ada juga iman dari manusia. Roh Kudus tidak akan bekerja dalam diri orang yang tidak beriman. Seperti halnya karya keras keselamatan, Allah tetap membutuhkan partisipasi manusia. Ketika kita memiliki iman, maka Roh Kudus akan bekerja dalam diri kita. Ketika Roh Kudus bekerja dalam diri kita, maka kita akan mampu mendengar dan melaksanakan perintah Allah. Walaupun dunia dan banyak orang membenci, menolak dan tidak menginginkan sabda itu, sabda Allah itu tidak akan mati karena Roh Kudus yang menjaminnya. Roh Kudus itu juga yang melepaskan orang yang mencintai Allah dari segala mara bahaya yang mengancam jiwa dan raganya. Semoga berkat iman yang kita miliki,
kita dapat berdiri kokoh dengan kedua kaki kita tanpa ditopang dan disokong serta didorong siapapun, sehingga kita dapat sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah tanpa dipengaruhi siapapun. Karena Roh Kudus itu pula, Paulus dan Barnabas tidak terlena dengan penghormatan dan penghargaan yang diberikan orang kepada mereka. Mereka tetap menyadari bahwa semua hal itu bukan karena diri mereka sendiri, tetapi karena nama dan kuasa Allah. Mereka tidak berhenti pada pujian tersebut. Semoga Roh Kudus yang sama juga dapat tinggal dan bekerja dalam diri kita, sehingga kita mampu mendengar dan melaksanakan perintah Allah. Semoga Pace Ebene.